Sister, welcome to 21 Pods, podcast kesayangan kalian. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa bagi kita semua yang menjalankan. Oke, di video kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang guru agama. Kita akan berbincang dan membahas tentang apa aja sih yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Sebelumnya, kita bakal kenalan dulu ya sama orangnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kurnia Ikasari dan biasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan Bu Ika. Bu Ika. Ya. Iya. Ibu sebagai guru apa ya Bu? Guru agama. Guru agama ya Bu? Oh iya Bu, kita kan mau bincang-bincang nih ya Bu, seputar tentang hal apa aja yang dapat membatalkan puasa ya Bu? Yeah. Yang kita tahu yang dapat membatalkan puasa tuh kayak makan, minum, tapi selain itu ada lagi nggak Bu? Oh, ada. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul, dan lubang dubur. Iya. Gak usah Bu Guru tunjuk ya, kubul sama dubur sudah paham ya nak ya? Iya Bu. Oke. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga bersetubuh. Berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Oh iya. Kemudian yang kelima haid, nifas, melahirkan, hilang akal. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Jadi yang membatalkan puasa itu tidak hanya makan dan minum saja. Gitu ya Bu ya. Iya. Itu untuk yang pertama itu yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu maksudnya gimana Bu? Iya. Untuk memasukkan ke 5 lubang, Ibu jelaskan yang pertama dulu memasukkan sesuatu ke lubang mulut ya. Jadi memasukkan itu dalam hal itu sampai menelan. Menelan sesuatu hingga masuk ke dalam perut kita. Kalau misalnya hanya misalnya permen kalian masukkan ke dalam mulut, tapi jangan sampai ada yang tertelan. Gak boleh, walaupun air liur pun gak boleh tertelan. Jadi kamu cuman masukkan permen, diem. Gak ada boleh yang tertelan. Kalau ada air liur tertelan saat kalian memasukkan permen ke dalam mulut kalian, maka seketika itu juga batal puasanya. Kenapa? Karena air liurnya sudah tercampur dengan permen. Kan permen kan sifatnya mencair ya Nok ya? Iya Bu. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan ya Bu ya? Tidak dianjurkan. Jadi boleh tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu? Makruh itu jika dilakukan nggak apa-apa. Kalau dilakukan nggak dosa. Ya, tapi kan sebaiknya kita itu melakukan hal di dunia ini itu yang mendatangkan ibadah gitu. Jadi kalau sesuatu yang nggak mendatangkan apa-apa sebaiknya dihindari seperti itu. Jelas no? Jelas Bu. Oke. Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Ya, batasannya adalah sini. Selama memasukkan sesuatu masih jarak di bawah ini, bagian hidung ini, ciri bagian hidung ini kalau kalian kemasukan air itu terasa panas, maka itu sudah masuk ke bagian hidung sebelah sini. Tapi kalaupun kalian wudhu masuknya hanya sebatas di sini saja, nggak kerasa panas, itu nggak membatalkan wudhu kalian. Ya, berarti untuk kabar gembira bagi para pecinta upil-ngupil ya. Jadi itu nggak membatalkan puasa. Tinggal lihat tempatnya aja ngupilnya di mana gitu ya. Tapi kalau misal ketika wudhu kayak nggak sengaja gitu gimana Bu? Nggak sengaja masuk. Iya, masuk sampai sini. Batal no. Oh, tetap batal. Sebaiknya kalau misalnya takut masuk kiranya cukup kalian basuh saja. Basuh ya. Jadi kalau memasukkan air ke dalam
Sini kan itu hukumnya sunnah ya Nok ya. Oh iya. Ya, jadi cukup dengan membasuh lubang hidung juga itu tidak apa-apa. Jadi kalau kamu takut kemasukan lebih baik jangan dilakukan. Kan kamu waktu memasukkan air kan niat mau masukkan kan? Iya. Berarti kalau ada itu bukan nggak sengaja, itu sudah sengaja kamu memasukkan karena sudah niat mau memasukkan air. Betul apa tidak? Betul. Oke. Ya, itu yang kedua, lubang hidung. Kemudian yang ketiga yaitu lubang telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga, maksudnya telinga bagian dalam. Selama memasukkan sesuatu masih di batas jari segini, masuk ke sini, ya tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Jika telinga kalian kerasa gatal, kalian masuk seperti ini supaya mengurangi rasa gatal, atau kiranya ada suatu binatang yang masuk, kalian seperti ini boleh, tidak membatalkan puasa. Ya, jadi itu untuk yang pertama, memasukkan ke 5 lubang. Kemudian ada yang keempat, lubang kubul sama lubang dubur. Untuk lubang kubul sendiri itu untuk yang perempuan, ya, jika kalian bersuci itu habis buang air kecil ya, sebaiknya dibasuh saja. Ya, tidak usah sampai, mohon maaf ya, ini majelis ilmu ya, ini majelis ilmu jadi jangan sampai masuk. Jadi lebih baik dibasuh saja. Ya, kemudian saat di lubang dubur juga sama. Ya, lubang dubur juga sama, hanya dibasuh saja menggunakan bagian perut seperti ini. Ya, tidak usah sampai ada yang masuk ke dalam lubang duburnya. Terus kemudian ada pada kondisi di mana orang yang sakit gitu kan harus dimasukkan alat untuk membantu buang air kecil. Biasanya kan ada alatnya kan? Iya. Nah, maka kalau harus dimasukkan alat ke dalam kubul kita, maka otomatis batal puasanya. Oh, jadi nggak perlu puasa ya? Nggak boleh. Jadi kalau memerlukan alat masuk itu otomatis membatalkan puasanya. Terus kadang ada yang terkena sakit itu susah buang air besar, ada obat yang harus dimasukkan ke lubang dubur gitu, maka puasanya otomatis batal. Itu untuk yang pertama. Iya. Untuk yang kedua itu kan katanya muntah dengan sengaja ya? Iya. Itu maksudnya gimana? Muntah dengan sengaja itu misalnya kalian sengaja lewat di depan tempat pembuangan sampah. Oh. Saya biar muntah, lewatlah ke tempat sampah. Kamu niat. Ya, jadi otomatis kalau lewat ke tempat pembuangan sampah itu kan enak kan? Iya. Ya, jadi itu kalian muntah karena niat memang sengaja lewat ke situ, maka otomatis membatalkan puasa. Tapi kalau yang muntahnya karena memang benar-benar karena sakit gitu kan, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Terus kemudian dalam hal muntah, perhatikan dalam hal muntah, misalnya kalian dalam bulan puasa nih. Bulan puasa, terus kalian karena sakit, kalian muntah. Setelah muntah itu kan keluar makanan dari dalam perut kan? Iya. Keluar, sesuatu yang keluar dari mulut kita itu dihukumi najis. Oh. Najis, ya. Maka setelah kalian muntah, jangan kalian langsung menelan air liur. Kalau menelan air liur, maka batal puasa kalian. Ya, karena itu air liurnya sudah tercampur dengan makanan tadi yang dari bawah perut. Ya, terus kemudian ya, mulut kalian itu harus disucikan karena habis lewat najis tadi. Oh iya. Ya, harus ambil air kumur-kumur. Tapi jangan ditelan, dibuang kumur-kumur. Maka setelah kalian kumur-kumur, insya Allah sudah terbebas dari najis seperti itu. Jelas anak ya? Jelas Bu. Oke. Untuk yang ke-9 itu kayaknya kita udah paham ya Bu ya, kayak misalnya haid dan lain-lain. Yang ke-9? Maksudnya yang 9 itu. Oke. Nah itu ada pertanyaan yang lain, boleh kan Bu? Boleh. Silakan. Nah kan semisal kadang kayak kita tuh puasa. Nah terus kayak kita tuh karena lapar ya Bu. Terus ada inisiatif buat nonton kayak orang makan, orang mukbang Bu. Kayak gitu, itu boleh gak sih Bu? Atau batal puasanya? Nontonin orang makan. Nonton tujuannya buat apa? Kayak buat penghilang gabut aja Bu. Penghilang gabut saja. Jadi atau kalau biar nggak
Gak lapar gitu. Biar nggak lapar, jadi cuma nonton jadi kenyang gitu kan. Iya. Oke, jadi yang tadi Ibu sudah bilang, yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan sesuatu sampai menelan. Dengan kamu nonton, apakah tertelan makanannya? Tidak. Enggak, berarti batal apa tidak? Oh enggak. Nah, jelas ya? Berarti boleh Bu? Boleh. Kan itu nggak membatalkan puasa, kan nggak ada yang ketelan sampai masuk. Yang membatalkan itu jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita, sampai ke perut gitu. Kalau semisal itu Bu, kan semisal kayak kita tuh lagi puasa, terus kita mikirin lawan jenis, apa boleh Bu? Ini ada hubungannya dengan membatalkan puasa yang keempat. Oh. Apa itu? Keluarnya air mani. Air mani itu kan keluar kalau kita ada syahwat. Ya kan? Ya, jadi keluar air mani dengan sengaja. Itu bisa dilakukan dengan cara, mohon maaf, dengan cara menggesek-gesekkan kemaluan. Itu bisa keluar dengan sendirinya. Itu sengaja berarti keluar air mani. Lah kalau kalian memikirkan lawan jenis, terbayang sesuatu tentang seseorang, lalu kemudian ada syahwat yang muncul, kemudian keluar sesuatu cairan dari lubang kubul kalian, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau sampai menimbulkan syahwat dan sampai mengeluarkan cairan, kamu rasakan, itu membatalkan. Tapi jika tidak sampai mengeluarkan syahwat, wallahu a'lam, tidak apa-apa seperti itu. Ya. Berarti nggak apa-apa aslinya. Sebaiknya dihindari. Masih banyak yang perlu kita pikirkan daripada memikirkan lawan jenis. Apalagi ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Jadi sebaiknya daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang bisa menyebabkan batal puasa kita, lebih baik bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa bantuin ibu di dapur, bisa belajar, bisa deres gitu kan, seperti itu. Kayak itu ngelakuin ibadah ya Bu ya. Betul sekali. Oh ya Bu, ngomong-ngomong tentang ibadah ya Bu, katanya segala hal baik yang dilakuin sama orang yang puasa itu kayak semisal cuma diem atau tidur gitu kan, itu ya Bu dapat pahala. Nah tapi gimana Bu kalau semisal orangnya itu tidur kayak dari mulai subuh sampai dengan maghrib itu tidur terus Bu. Apa dapat pahala Bu? Dapat pahala atau tidak? Soal pahala itu sebenarnya urusan Allah, ya. Mungkin bahasanya bukan pahala, sah nggak puasanya? Oh iya, benar nggak? Iya Bu. Benar. Sebab untuk pahala ada hadis yang menyebutkan tidurnya orang berpahala itu, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah berpahala. Jadi kalaupun dia tertidur dari habis imsak sampai maghrib, ya insya Allah puasanya tetap sah. Tapi soal pahala itu menjadi urusan Allah, seperti itu. Ya, ini masuk ke dalam tadi hal yang membatalkan puasa yang ke-8. Ke-8 itu kan ada yang hilang akal. Hilang akal itu apabila hilang akal itu kan gila. Apabila misalnya ada seseorang yang puasa, kemudian dia mau sholat duhur, dia dikagetkan sama temennya, jadi gila gitu, dadak stres gitu kan. Maka saat itu puasanya menjadi batal. Terus ada lagi misalnya, ada orang pingsan. Nah, orang pingsan dari imsak pingsan sampai buka itu pingsan, nggak ada jeda sadar sama sekali, maka dihukumi orang itu batal puasanya. Tapi kalau misalnya ada orang habis imsak pingsan, kemudian karena ada hujan jam 12, petirnya gede gitu, dia tersadar, tapi karena ada petir akhirnya dia kaget pingsan lagi. Berarti pernah tersadar walau sebentar kan? Kemudian pingsan lagi sampai isya, itu dia puasanya dihukumi sah, tidak batal.
Jadi kalau pingsannya dari imsak terus sampai isya itu dihukumi hilang akal. Tapi kalau orang tidur itu dihukumi akalnya tidak hilang gitu. Karena orang tidur itu kan masih kalau dibangunin juga dia terbangun kan. Iya. Jadi masih ada kesadaran. Tapi kalau orang pingsan kadang dibangunin berapa kali juga nggak bangun. Makanya dihukumi hilang akal seperti itu. Oh, berarti kalau hilang akal gitu berarti itu apa ya namanya? Apa? Puasanya batal, Bu. Kalau hilang akal. Iya. Iya, tadi hilang akal itu kan bisa gila, bisa pingsan. Orang pingsan dikatakan hilang akal karena apa? Kalau dibangunin belum tentu langsung bangun, nggak sadar. Makanya dibilang hilang akal. Kan nggak sadar, akalnya nggak ada, hilang. Iya. Iya, tapi kalau orang tidur masih ada akalnya. Jadi puasanya walaupun tidur seharian, insya Allah sah puasanya. Kalau semisal itu, Bu, kan tidur seharian pasti nggak sholat, Bu. Itu gimana, Bu? Itu bab lain. Itu bab lain. Oh, bab lain. Kalau sholat itu kan beda lagi kan. Oh, iya. Kalau misalnya tidak sholat itu tidak masuk dalam 9 hal yang membatalkan puasa. Tapi yang perlu diingat bahwa satu kali kita meninggalkan sholat sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Seperti makanya kalau misalnya ada orang yang berpuasa, ada orang berpuasa nih, tapi orang itu tidak melaksanakan sholat. Jangan lantas kita langsung, gak puasa kok, kamu puasa kok gak sholat, gak sah loh puasa kamu. Gak boleh kita menghubungi seperti itu. Jadi kita harus selalu berpositive thinking, kita harus berhusnudzon kepada siapa saja. Alhamdulillah dia masih puasa. Walaupun tidak sholat, berarti masih ada kebaikan yang ada dalam dirinya. Mau berpuasa, walaupun tidak sholat. Mudah-mudahan dengan dia bisa berpuasa, menjadi jalan Allah memberikan hidayah, dia mau melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu juga dengan ada orang yang misalnya, kamu kalau sehari-hari sholat kok sekarang puasa, bulan Ramadan kamu nggak puasa, kamu jangan langsung menghakimi dia nggak baik, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan dengan dia sholat 5 waktu mendapatkan hidayah yang akhirnya dia mau menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh berpikiran negatif. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan. Ya Allah, semoga teman saya itu segera mendapatkan hidayah, mau berpuasa, mau sholat 5 waktu sehingga ibadahnya menjadi sempurna. Seperti itu. Jadi intinya kayak ketika kita berpuasa bukan cuma kayak menahan lapar, haus. Jadi juga harus dari pikiran, juga harus bersih ya Bu ya, dari hati juga. Semuanya. Jadi yang menahan, yang ditahan itu bukan cuma perut dan mulut kita. Yang ditahan itu adalah hawa nafsu kita, mulut kita, jangan menelan makanan, mulut kita menjaga, jangan sampai ngomongin orang. Kan seperti itu. Jadi benar-benar dijaga, tidak hanya lapar dan dahaga saja. Hawa nafsu kita juga harus dijaga. Tapi lantas jangan kemudian setelah sudah buka puasa bebas mau ngomongin orang. Jangan. Kan sudah bebas makan, Bu. Berarti boleh bebas dong ngomongin orang. Gak boleh juga. Ya, seperti itu. Yaudah Bu, makasih banyak ya Bu udah sharing-sharing sama kami. Udah memberi kami pengetahuan baru nih tentang apa aja yang bakal puasa kita bakal batal kalau ngelakuin itu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kira-kira ada pesan-kesan gak Bu buat teman-teman kita yang lagi nonton nih Bu? Iya, buat semuanya, khususnya murid-murid SMK Negeri 1 Kersana, kita semuanya bisa masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini adalah manusia yang beruntung. Kita adalah manusia pilihan Allah karena kita diberi kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Belum tentu kita diizinkan oleh Allah lagi tahun depan untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi gunakan
waktu momen bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyak amal ibadah agar kita kelak menjadi manusia yang beruntung dan bisa masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya teman-teman, intinya kalian semangat puasanya dan semoga kita semua bisa istiqomah sampai dengan lebaran nanti. Itu aja yang dapat saya sampaikan, dan Ibu terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.